Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Adisti dengan NIM 2102562, kelas 5A Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait proposal penelitian yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah karya tulis ilmiah yang diampu oleh Dr. Cepi Triyatna MPD. Adapun judul proposal penelitian saya yaitu Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 tahun 2015 di SMK Telkom Bandung. Baik, langsung saja kita paparkan isi dari proposal penelitian saya. Di sini ada daftar isi yang mencakup bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metode penelitian. Baik, bab 1 pendahuluan. Pertama, di sini ada latar belakang masalah penelitian yang dilatar belakangi sebagai berikut. Yang pertama, perlunya upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2001 menyebutkan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan. Yang pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production function atau input analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen, yang berarti bahwa pendekatan ini kurang memperhatikan isi proses pendidikan. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara birokratik sentralistik, di mana sekolah bergantung kepada keputusan birokrasi, sehingga sekolah tidak dapat mandiri untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya sendiri. Yang ketiga, kurangnya kontribusi dari masyarakat. Nah, melihat permasalahan tersebut, maka perlu adanya upaya perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Terkait permasalahan peningkatan mutu tersebut, maka adanya usaha peningkatan mutu di lembaga pendidikan yaitu dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 ini biasa diterapkan pada sekolah menengah kejuruan. Akan tetapi berdasarkan penelitian terdahulu, ada permasalahan dan sebab akibat penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 ini yang masih belum efektif pada jenjang sekolah menengah kejuruan. Yaitu yang pertama, koordinasi yang kurang antar guru terhadap implementasi sistem ISO 9001 tahun 2015. Yang kedua, kurangnya tenaga atau orang yang terlibat dalam menangani ISO 9001 tahun 2015 ini. Yang ketiga, kurangnya fasilitas yang mendukung penerapan program ISO. Yang keempat, kurangnya sosialisasi dan komunikasi terkait ISO 9001 tahun 2015. Yang kelima, kurangnya pemahaman serta keterbatasan kompetensi guru atau elemen sekolah dalam menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015. Maka dari itu, penerapan sistem manajemen mutu ini mengakibatkan tidak konsistennya dan tidak efektifnya penerapannya di sekolah. Oke, terkait implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 ini, adapun sekolah di Kota Bandung yang telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015, yaitu pada SMK Telkom Bandung. SMK Telkom Bandung merupakan sekolah menengah kejuruan swasta terbaik di Kota Bandung. Sekolah ini telah terakreditasi A atau unggul dengan nilai 94 dan telah bersertifikat ISO 9001 tahun 2015 di mana sekolah ini telah memiliki sistem manajemen mutu yang baik. Nah, berdasarkan pada poin-poin di atas, SMK Telkom Bandung ini memiliki keunikan serta keunggulan terhadap mutu sekolah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 tahun 2015 di SMK Telkom Bandung. Berdasarkan latar belakang, kita beralih pada batasan masalah.
Batasan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara konseptual. Dalam penelitian ini, sistem penjaminan mutu mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun batasan masalah secara kontekstual adalah peneliti melakukan penelitian ini melalui metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terkait sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 di SMK Telkom Bandung. Nah, berdasarkan latar belakang dan batasan masalah penelitian ini, maka dapat dirumuskan pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 di SMK Telkom Bandung? Yang kedua, apa kendala dalam implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 2015 di SMK Telkom Bandung? Dan bagaimana solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 di SMK Telkom Bandung. Dan yang ketiga, bagaimana indikator keberhasilan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 di SMK Telkom Bandung. Oke, adapun tujuan penelitian ini terdiri dari dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 di SMK Telkom Bandung. Adapun tujuan khusus yaitu berdasarkan rumusan masalah, yaitu yang pertama untuk mengetahui implementasi sistem manajemen mutu di SMK Telkom Bandung, untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam implementasi sistem ISO di SMK Telkom Bandung. Yang ketiga, untuk mengetahui solusi apa yang digunakan untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 2015 di SMK Telkom Bandung. Dan yang keempat, untuk mengetahui indikator keberhasilan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 di SMK Telkom Bandung. Selain tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini, hasil penelitian dapat diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dan memperkaya ilmu administrasi pendidikan, khususnya mengenai implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015. Adapun manfaat praktis yang pertama bagi peneliti adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu serta wawasan dalam sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015, yang juga adapun bagi guru atau sekolah diharapkan dapat memberi pengetahuan tambahan bagi guru dalam menghadapi audit internal maupun eksternal terhadap implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015. Dan bagi Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai manfaat untuk bahan pertimbangan dalam bentuk data observasi bagi sekolah yang belum melaksanakan implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015. Oke, beranjak dari bab 1, saya akan memaparkan bab 2, yaitu kajian pustaka. Jadi, sebelumnya perlu diketahui bahwa penelitian saya menggunakan satu variabel, yaitu variabel implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015. Maka didapati teori konsep implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian mutu. Saya mengambil pengertian mutu berdasarkan teori Total Quality Management atau TQM yang digagas oleh Edward Demings. Beliau mendefinisikan mutu merupakan kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Dapat dikatakan sebuah produk itu bermutu apabila produk tersebut sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pelanggan sehingga dapat memberikan kepuasan dari pelanggan terhadap suatu produk. Yang kedua, pengertian sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015. Adapun menurut Witara, dalam pengertian standar ISO adalah standar internasional yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi untuk mencapai tujuan serta target yang dirilis oleh organisasi internasional untuk standarisasi. Standar ini diadopsi oleh banyak negara di dunia dan digunakan sebagai standar yang berlaku di negara tersebut, contohnya di negara kita sendiri, yaitu Indonesia.
Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait lebih detailnya apa itu ISO 9001 tahun 2015. ISO 9001 tahun 2015 merupakan sistem manajemen mutu. Singkatan dari ISO ini adalah International Standardization Organization. ISO ini merupakan badan standarisasi internasional yang menangani masalah standarisasi untuk barang dan jasa. Badan ini merupakan federasi badan-badan standarisasi dari seluruh dunia yang berkedudukan di Geneva, Swiss. Keanggotaan Indonesia dalam ISO ini diwakili oleh Dewan Standarisasi Nasional atau DSN dan secara resmi mulai beroperasi pada Februari 1947. Kata ISO ini berasal dari bahasa Yunani atau isos yang artinya equal, sama atau setara. Implementasi ISO 9001 pada bidang pendidikan mengacu pada konsep Plan, Do, Check, Action atau PDCA. Implementasi ISO 9001 ini membantu sekolah menengah kejuruan dalam membuat perencanaan mulai dari penyusunan silabus, pembagian tugas mengajar, penyusunan RPP, hingga agenda pembelajaran. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 ini merupakan sistem manajemen dan prosedur yang terdokumentasi dengan saling berintegrasi dalam merencanakan perubahan ke arah perbaikan yang berkesinambungan yang digunakan untuk mengatur dan memonitoring organisasi untuk mencapai mutu yang diharapkan. Pun prinsip-prinsip sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015, yaitu yang pertama berfokus pada pelanggan, yang kedua kepemimpinan, melibatkan semua orang, pendekatan proses, perbaikan berkelanjutan, keputusan berdasarkan bukti objektif, dan yang terakhir hubungan antar manajemen. Adapun dimensi dari sistem manajemen mutu ISO ini, yang pertama kinerja atau performance, yang kedua keistimewaan tambahan atau features, yang ketiga kehandalan, yang keempat kesesuaian dengan spesifikasi, yang kelima daya tahan, yang keenam kemampuan pelayanan, yang ketujuh estetika, dan yang kedelapan mutu yang dipersepsikan. Oke, di sini ada indikator menurut International Workshop Agreement atau EWA to Quality Management System Guidelines for Application of ISO 9001 tahun 2000. Ini education indikator sistem manajemen mutu ini mengukur efektivitas implementasi sistem manajemen mutu 9001 tahun 2015 ini mengacu pada ISO 9001 tahun 2007, di mana indikator ini terdiri dari desain sistem, tanggung jawab, manajemen sumber daya, realisasi layanan pendidikan, dan analisis. Oke, setelah kita menjelaskan terkait teori, di sini saya akan menyebutkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu di sini ada 10 penelitian. Yang pertama ada implementasi ISO 9001 tahun 2015 di SMK Muhammadiyah 2 Jati Anom Klaten yang ditulis oleh Muhroji Arifin tahun 2020 dengan metode kualitatif. Yang kedua, pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2000 dalam pelaksanaan administrasi sekolah SMK Negeri 1 Klaten yang ditulis oleh Purbo tahun 2009 dengan metode kualitatif. Yang ketiga, strategi sekolah dalam menerapkan SMM berbasis ISO 9001 tahun 2015 ditulis oleh Nugroho Antonius tahun 2017 dengan metode kualitatif juga. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 di SMK Negeri 4 Banjarmasin ditulis oleh Wulandari Fitria dan kawan-kawan tahun 2021 menggunakan metode kualitatif. Yang kelima, implementasi ISO 9001 tahun 2015 di SMK NU Ma'arif Kudus ditulis oleh Abid Mufti tahun 2020 dengan metode kualitatif. Yang keenam, yaitu pengaruh manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 dan kepemimpinan terhadap terhadap peningkatan kinerja pegawai di SMK Pelayaran Katangka Makassar ditulis oleh Kadir dan kawan-kawan tahun 2023 dengan metode kuantitatif. Yang ketujuh yaitu analisis implementasi standar sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 dalam meningkatkan pemberdayaan tenaga pendidik SMKS Bina Satria Medan ditulis oleh Dodi Pramana dan kawan-kawan tahun 2023 dengan metode kualitatif. Yang kedelapan, yaitu pengaruh penerapan SMM
ISO 9001 tahun 2008 terhadap mutu layanan pembelajaran pada SMK Negeri Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ di Kota Bandung yang ditulis oleh Septiani Puspadewi tahun 2015 dengan menggunakan metode kuantitatif. Yang kesembilan yaitu pengaruh kepemimpinan mutu kepala sekolah terhadap komitmen pegawai dalam menerapkan mutu ISO 9001 tahun 2008 pada SMK Negeri di Kota Bandung yang ditulis oleh Widya Astuti tahun 2013 dengan menggunakan metode kuantitatif, dan pengaruh sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2000 terhadap produktivitas kerja guru di SMK Negeri 8 Bandung yang ditulis oleh Indah Purnama Utami 2009 dengan metode kuantitatif. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, saya mengambil fokus penelitian terkait implementasi ISO 9001. Namun, ada beberapa penelitian yang bukan mengenai ISO 9001 tahun 2015, dikarenakan hal ini sebagai perbandingan penelitian. Namun, hasil dari penelitian terdahulu tersebut bahwa dapat dikatakan dan disimpulkan hasil dari implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 ini dapat berpengaruh dalam peningkatan mutu di sekolah. Itu kerangka berpikir penelitian. Saya membuat kerangka berdasarkan input, proses, outcome, dan juga output. Adapun input dalam kerangka berpikir ini adalah fenomena dari permasalahan implementasi ISO 9001 tahun 2015 berdasarkan sebab dan juga akibatnya. Lalu di bawah ini ada kondisi yang diharapkan oleh peneliti sesudah sekolah menerapkan implementasi ISO 9001 tahun 2015, yaitu pemahaman warga sekolah terhadap sistem manajemen mutu yang maksimal, adanya fasilitas yang mendukung pengimplementasian ISO, yang ketiga pembentukan anggota yang kompeten dalam pelaksanaan implementasi ISO. Oke, adapun prosesnya yaitu sistem manajemen mutu ISO 9001 2015 berdasarkan variabel X. Di sini ada indikator berdasarkan International Workshop Agreement, yaitu desain sistem, tanggung jawab manajemen, realisasi layanan pendidikan, pengukuran analisis perbaikan. Adapun di sini yaitu prosesnya berdasarkan analisis penelitian saya terhadap implementasi sistem manajemen mutu di sekolah, analisis kendala dan solusi dalam implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 di sekolah, analisis indikator keberhasilan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 di SMK Telkom Bandung. Adapun outcome-nya yaitu peningkatan kompetensi dan pemahaman guru dan juga warga sekolah terhadap implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 di SMK Telkom Bandung. Adapun output implementasi sistem manajemen mutu ISO 901 tahun 2015 yang maksimal di sekolah dan meningkatkan mutu sekolah SMK Telkom Bandung. Oke, baik. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di SMK Telkom Bandung yang berlokasi di Jalan Radio Palasari Road, Citerep, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40257. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini antara lain yaitu kepala sekolah, kepala urusan quality development and performance management, dan wakil kepala kurikulum. Adapun sumber data sekunder ini meliputi dokumen yang terkait dengan penelitian, seperti dokumentasi ISO 9001 2015 di SMK Telkom Bandung. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi yang pertama wawancara, observasi, dan juga studi dokumentasi. Adapun dokumen yang diinginkan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Fokus dokumen pada profil sekolah, dokumen-dokumen ISO 9001 tahun 2015, dokumen sertifikat ISO, dokumen pedoman mutu, dokumen kebijakan dan sasaran mutu, serta dokumen prosedur operasional standar mutu. Baik, sekian pemaparan rencana proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik serta saran yang membangun guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan proposal penelitian ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.